pernah menjadi korban. Perlindungan perempuan dan anak tanggung jawab semua pihak. Demikian hal tersebut disampaikan Sally Fitriani, SH, Direktur Eksekutif Lada Damar dalam pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana P3AKB Kabupaten Pesisir Barat. Kegiatan yang digelar selama 4 hari tersebut membahas terkait pencegahan, penanggulangan hingga penanganan kasus serta pengenalan peran serta lintas sektor terhadap perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat dalam kegiatan ini menggandeng institusi terkait seperti TNI Polri, Kejaksaan, organisasi perangkat daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan lainnya. Kepala Dinas P3AKB Dr. Budi Wiono MH menyatakan Kabupaten Pesisir Barat menyandang penghargaan Kabupaten Layak Anak atau KLA tingkat pratama. Penghargaan ini tentunya harus memberikan kerja nyata dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah setempat. Pelatihan yang digelar ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk terus meningkatkan kualitas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga ke depan Pesisir Barat dapat menyandang penghargaan atau KLA di jenjang berikutnya tingkat madya. Kami mengharapkan bahwa terjadi sinergi yang telah hadir di dalam pelatihan ini sehingga mereka bisa melaporkan kepada pimpinannya. Kita sudah sepakat untuk ada rencana tindak lanjut dalam penanganan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di anak di masing-masing institusi, baik di sekolah, di lingkungan, di puskesmas, dan semuanya kita sudah sepakat untuk sinergi dalam penanganan kasus dan pencegahan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lada Damar Sally Fitriani SH menyatakan dalam memberikan hak perlindungan dan penanganan kepada perempuan dan anak harus melibatkan semua sektor, seperti Dinas Kesehatan dalam penyediaan sarana dan prasarana ramah anak ataupun layanan kesehatan terhadap perempuan dan anak di setiap puskesmas, Dinas Pendidikan dalam rangka penyediaan sekolah ranah anak atau SRA, serta pihak aparat penegak hukum atau APH dalam penanganan hukum serta pemberian hak perempuan dan anak, serta pihak terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sally berharap ke depan penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat terus ditingkatkan agar pelanggaran HAM kepada perempuan dan anak dapat diminimalisir. Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan kegiatan ini juga membuktikan bahwa negara itu siap hadir. Negara siap hadir untuk pencegahan maupun penanganan. Jadi memang dinas kan mempunyai institusi layanan khusus IPTD PPA. Nah, pembinaan terus dilakukan oleh dinas agar peningkatan kualitas terhadap akses keadilan bagi korban, penegakan hukum, pemulihan itu terus dilakukan. Bahkan juga melalui pertemuan ini ya, kalau kulihat bahwa ini menunjukkan Dinas Pemberdayaan Perempuan ini tidak hanya berhenti pada upaya penanganan, tetapi pada pencegahan. Bahkan juga mengajak seluruh pihak untuk melakukan kerja-kerja nyata. Terlihat tadi misalnya penegak hukum menyampaikan ke depan juga akan memperkuat Babin Kamtibmas untuk pencegahan, pengaduan, kemudian juga Dinas Pemberdayaan Perempuan tadi juga selama beberapa hari kita dengar bahwa sangat memfasilitasi ada satu sistem pencegahan yang dibuat di institusi pendidikan dan itu sangat direspon baik. Jadi menurutku pemerintah Kabupaten Pesisir Barat itu punya modalitas yang tinggi untuk bisa menekan angka kekerasan, karena kemarin kami bersepakat kita bukan berpegangan pada banyak atau sedikitnya, tapi ketika ada satu kasus itu harus dicegah, harus dihentikan dan harus dihapus, sehingga mandat SDGs itu tidak hanya menjadi tugas negara, tapi semua pihak harus terlibat. Nah, ini keunikan yang kita dapat selama 4 hari kemarin. Pesisir Barat sebagai negeri para saibatin dan ulama ke depan juga akan melibatkan tokoh agama, tokoh adat dalam upaya pencegahan, karena memang tokoh agama, tokoh adat ini juga pemimpin lokal yang didatangi oleh masyarakat untuk berkonsultasi. Dan harapannya ke depan praktek-praktek adat yang diberlakukan ya itu betul-betul responsif untuk pemenuhan kebutuhan keadilan korban.
Jadi memang kita akan kerja bersama, kolaborasi, karena memang mandat SDGs itu tidak bisa hanya meminta negara yang bertanggung jawab, tapi kita semua harus terlibat. Dari pesisir barat Lampung Buyung, Today Stream TV Indonesia melaporkan.